Oke, cek. Halo teman-teman. Jadi video saya awali dengan membuka paket ya. Jadi di sini saya kemarin ada beli paket kit power ampli di Shopee ya. Kemudian kali ini saya bakalan berbagi sharing kepada teman-teman tentang kit yang saya beli ini, kit OCL 150 watt. Langsung saja saya bakalan buka dulu. Ini lumayan ya, pakai kardus, kemudian diisolasi sedikit. Oke, ini dia produknya dari merek Tanersys. Bener ya, Tanersys, bacanya Tanersys. Power OCL 150 watt mono. Dia pakai final TIP 20955 2955 dan 3055. Salah tadi. Ukurannya lumayan sih. Bentar, aku rapiin dulu. Nah, udah rapi nih. Lanjut, kita bakalan bahas kitnya. High quality komponen. Oke, di belakangnya ada skema, di belakang box ada skema dari kitnya. Untuk teman-teman kalau mau masang bisa dicek dulu skemanya di mana, di bagian tegangan plusnya di mana, tegangan min di mana, dan komponen-komponen yang di dalamnya apa aja. Oke, ini silahkan dilihat dulu. Oke, sekarang aku bakalan buka dulu. Aku mau lihat bagian dalamnya itu kayak gimana. Lanjut lagi, ini dia. Sekarang kita bakalan ukur dulu ukuran dari PCB-nya. Siapa tahu teman-teman nanti kalau mau beli itu kan ada pakai box yang kecil atau gimana. Nanti kita bakalan ukur dulu ini ukuran PCB-nya berapa gitu. Biar jadi referensi untuk teman-teman. Ini pakai drivernya pakai TIP 41 sama TIP 42 ya. Sama ada transistor BD 139 juga di sana. Untuk panjangnya ini sekitar 7,5. Dan kalau dari dihitung dari nol ini 7,5 senti. Kemudian untuk lebarnya sendiri itu, ini panjang heatsink dulu ya. Panjang heatsink 3,5 ya. Panjang heatsinknya 3,5 untuk heatsink aja. Kalau panjang keseluruhan total sama heatsinknya itu 10 senti. Untuk lebarnya di 5 senti. Sama juga lebar heatsinknya di 5 senti juga. Tuh kan, panjang heatsink, lebar heatsinknya itu 5 senti. Oke, untuk tebal heatsinknya ini lumayan tipis sih bagi aku. Pendinginnya ini, tapi dia udah tipe sirip. Jadi lumayan kalau kita kasih angin dari samping. Aku beli kit ini tuh rencananya buat di speaker komputer ya. Lebarnya sekitar 1-2 strip aja itu. Ya, 2 strip aja. 2 strip. Oke, lanjut kita bahas. Di sini transistornya TIP 42C. Kemudian sebelahnya lagi TIP 41C. Untuk transistor finalnya sendiri TIP 3055 di sebelah kiri dan TIP 2955 di sebelah kanan. Lumayan ya, BD 139 di sana. Oke. Ini di depan ada bagian soket input, kemudian bagian ground di sini nanti semuanya bagian ground. Sebelah sininya itu ada transistor kecil. Oke, dan sebelah kanan itu adalah tegangan VCC min dan sebelah kiri adalah VCC plus. Dan yang di tengah-tengah ini adalah output speaker.
Kalau kurang jelas ini aku bakalan tunjukin lagi. Jadi di sebelah ini itu adalah VCC min, kemudian di sini itu output speaker, kemudian yang itu tuh groundnya, yang di bawah ini tuh ground. Kemudian yang sebelah kanan ini VCC plus. Oke, sekarang aku rakit dulu ini semua gininya. Aku bakalan tes dulu ke speaker. Pakai speaker yang kecil, kita bakalan geber dulu, bakalan panas atau enggak. Kayak aku rapin dulu bentar. Nah, ini dia aku udah siapin berapa kabel nantinya buat kita sambungkan ke setiap periferalnya. Oke, aku bakalan lanjut dulu buat ngerakit semuanya. Jadi videonya aku percepat dulu. Nah, ini dia aku udah selesai rakit semuanya. Pasang-pasang semua kabel, dimana kabel yang aku klaim pakai kabel T itu adalah kabel tegangan, yang merah adalah plus dan yang biru adalah min. Kemudian yang merah lebih panjangnya lagi itu adalah ground menuju CT ke elko atau enggak ke bagian trafo. Kemudian aku bakalan pasang dulu ini ke elko, tegangan-tegangannya. Aku pasang dulu ke elko. Oke, posisinya kayak gini, lumayan lah ya, rapi. Kemudian aku pakai trafo di sini, trafo 5 ampere
produk BKT ya. Kalau murninya sih aku nggak tahu, ini 5 ampere kecil soalnya. Untuk pengujian pertama aku bakalan pasang di tegangan 12 volt. Oke, untuk pengujian di sini aku cuman bakalan pasang di tegangan 18 volt. 18 volt AC. Dimana nantinya kalau diubah bakalan jadi 24 volt DC. Semoga aja kitnya masih kuat ya. Dan aku sengaja pasangin kipas karena ya kalau terlalu panas nanti dites mungkin bakalan short ya. Mending aku kasih kipas aja biar aman gitu. Nah, ini dia untuk hasil suaranya, teman-teman boleh dengerin ya. Hasilnya lumayan bagus sih menurut aku. Oke teman-teman, jadi kipasnya udah aku hidupin dan semuanya udah aku setting, inputnya juga di bagian depan dari RCA, dan sekarang kita bakalan dengerin lagi untuk hasil dari suaranya. Aku putar dulu knob potensionya. Ups. Oke, ini dia hasil suaranya. Aku di sini pakai speaker 6 inch dengan impedensinya 6 ohm. 6 inch woofer ya dari ACR. Lumayan sih buat aku suaranya. Dimana kalau pakai tegangan 18 volt itu lebih kerasa bagian bassnya ketimbang kita pakai 12 volt. Karena 12 volt itu tadi aku sempet tes, tapi suaranya kayak cepet sember gitu. Nah, kalau 18 volt itu walaupun kita udah suaranya udah kita full, potensinya udah full, tapi suaranya masih bagus dan kit ini nggak terlalu panas. Walaupun ini aku isiin kipas, tapi sebelumnya nggak aku isiin kipas dan hasilnya itu lebih bagus ketimbang pakai 12 volt. Jadi menurut aku kit ini tuh cocok buat di kamar ya, kamar atau enggak di ya rumahan-rumahan kecil gitu lah, di ruangan lah pokoknya. Tapi dengan trafo 5 ampere murni atau enggak 10 ampere di tegangan 18 volt.
Kalau di tegangan 12 volt aku nggak saranin sih, apalagi pakai trafo 1 ampere nggak. Minimal 3 ampere lah di tegangan 18 volt. Kemudian untuk speakernya impedensinya juga jangan terlalu rendah kayak 2 ohm atau berapa gitu, tapi lebih saran maksimal 6 ohm. Karena di sini tadi aku tes juga punya speaker dengan impedensi 2 ohm. Aku tes suaranya lumayan sember sih, lumayan jelek. Jadi pakai ACR yang 6 inch dan ini aja udah cukup. 6 inch ini bagus, kedengaran jelas suaranya. Bassnya juga lumayan ngehentak, tapi ini aku nggak tes pakai tone control ya, padahal rencananya aku tes pakai tone control, cuman lagi nggak bisa ngetes karena tone controlnya lagi nggak ada potensio, aku copot. Oke, jadi sekian review dari saya. Ini menurut saya lumayan bagus, rekomendasi lah. Kalau kalau dipakai buat kecil-kecilan kayak gini, rekomendasi. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu.